Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batul khamisatu. Syu'bah yang nomor 5. Wa syu'batul khamisatu. Syu'bah cabang iman yang kelima. Al-imanu bifana il-alami ad-dunyawi al-alawiyi wasufli. Iman terhadap bifana il-alam, terhadap rusaknya alam semesta. Al-alawiyi, ya baik alam yang ada di atas, wasufli, dan alam yang ada di dunia ini. Wabil yaumil akhiri, dan hari akhir. Ma'ama, beserta sesuatu. Istamala, yang dikandung. Alaihi, atas ma. Minal jazai, termasuk yaumul jaza, hari pembalasan. Wal hisabi, dan hari perhitungan. Wal mizani, dan hari timbangan. Wasirati, dan hari melewati siratal mustaqim. Wal jannati, dan surga. Wan nari, dan neraka. Nah, syu'bah yang kelima, iman pada hari akhir. Itu termasuk juga rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima yaitu iman pada hari akhir. Kita hidup di dunia ini sejatinya kalau bahasanya orang Jawa cuma mampir oleh karena hanya mampir ngombe, namanya mampir tidaklah hanya sesuai kebutuhan. Kalau mampir itu lama, menginap namanya. Nah, namanya mampir ngombe, datang minum langsung pergi, namanya mampir. Kok ada orang bertamu mampir nginep 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak mampir namanya. Pindah tempat. Ya. Pindah tempat. Lah, kita ini di dunia hanya sebentar. Sebentar itu kalau hitungannya akhirat sebentar. Ternyata dunia yang kita hinggapi ini yang katanya hanya sebentar ternyata lah. Hitungan Masehi aja mulainya Nabi Isa. Sebelum Masehi sudah berabad-abad Masehi adanya. Terus sekarang sudah abad ke-21, 2022. Berarti kalau hitungannya sebentar, hitungannya mulai penciptaan sampai hari ini sudah tua renta hidup di dunia ini. Tinggal menunggu rusaknya aja. Kayak bangunan begitu sudah dibangun, sudah bagus dulunya, sudah bertahun-tahun, berabad-abad, tinggal menunggu rusaknya. Oleh karena tinggal menunggu rusaknya, berbagai macam musibah selalu dari yang banjir, dari yang gunung meletus, dari yang gempa bumi, itu menandakan bahwa alam semesta ini sedang tidak apa-apa. Sedang rapuh. Kalau ada orang yang bisa mengambil faedah hikmahnya, maka ternyata di dunia ini sedang menghadapi hari kiamat. Tapi tidak tahu kapan datangnya. Cuma ada tandanya yang kita. Ada orang yang tidak pernah ngaji, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, tiba-tiba naik ke mimbar ceramah tentang agama. Itu bagian dari tanda-tanda kiamat. Ada orang yang tidak paham apa-apa, tiba-tiba ditanya terhadap suatu hukum dan dia menjawab. Itu juga bagian dari tanda-tanda kiamat. Banyak kan sekarang begitu? Makanya kata Nabi, sayati zamanun ala ummati. Itu
akan datang pada zamanku itu orang yang bodoh itu sudah dianggap dijadikan orang yang maha mengetahui, tidak tahu apa-apa tapi diangkat menjadi hakim, jadi ulama. Tapi yang tahu malah disepelekan. Dan kalau tahu dunia santri, itu yang lulusan pondok pesantren itu tidak dianggap. Misalnya kolot, katrok, tidak tahu apa-apa. Padahal yang lulusan pesantren, lulusan ma'had begini orangnya pintar. Malah yang hanya ngajinya istilahnya cuma ngaji halakoh begitu, seminggu sekali. Atau kuliah agama di kampus UIN, seminggu sekali belajar agama. Itu kadangkala dosennya datang, kadangkala tiba-tiba lulus jadi SAG, MAG, langsung ceramah agama. Itu juga bagian dari tanda-tanda kiamat. Nah, itu kita harus iman. Hari kiamat itu semuanya rusak kecuali Allah Subhanahu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal. Harus iman begitu. Kalau enggak iman ya gimana kita? Harus iman. Oleh karena cuma sementara tadi mampir di dunia, apa yang kita banggakan? Tidak ada lagi yang kita banggakan. Kecuali datang baik-baik, minum dengan cara baik, dengan cara bismillah, dengan duduk. Kalau mampir kan, bismillah, minta dengan mintanya juga baik-baik. Sebelum minum juga baca doa, setelah minum juga baca doa, ucapkan terima kasih. Begitu pula hidup di dunia, banyak-banyak syukurnya, banyak-banyak hamdalahnya kan begitu. Cuma sebentar apa yang mau disombongkan? Istilahnya kalau bahasa orang Jawa ya uripo sak dermo mae. Sak dermo itu ya ndak kelewat batas, ya ndak hidupnya ndak taraf pada taraf rendah. Itu namanya sak dermo. Sedang-sedang saja. Yo wayahe mangan yo mangan. Waktunya makan ya makan, waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar, waktunya rekreasi ya rekreasi. Tapi jangan kebablasan itu tadi. Bisa jadi nanti kalau kita sudah terlalu nyaman dengan dunia, kita malah tidak mau meninggalkan dunia. Nah, kalau orang sudah cintanya sama dunia itu sudah berlebih, tidak mau meninggalkan dunia. Padahal seberapa umurnya hidup di dunia. Nah, kita subah yang kelima membicarakan itu. Iman terhadap alam semesta ini akan rusak. Gimana gunung-gunung nanti digulung, laut digulung, seperti berterbangan kan gunung-gunung begitu. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu asqa. Itu isinya ya. Semua yang dikandung dunia, bumi ini akan diangkat ke atas. Gunung-gunung akan dijadikan seperti seperti sayap-sayap ulu. Kalau bahasa Jawanya wulu-wulu burung itu. Dunia itu seperti itu. Nah, jangan banyak-banyak lah. Kalau banyak-banyak ilmu tidak apa-apa. Karena nanti yang membedakan kita dengan yang lain itu kalau ilmu banyak tidak apa-apa. Tapi kata ulama yang lain mengatakan kita ini hidup di dunia sejatinya sudah mencerminkan hidup di akhirat. Tidak perlu nunggu akhirat. Kita di dunia ini sejatinya sudah depan pintunya akhirat. Kalau kita baik di dunia, ya insya Allah di akhirat juga baik. Nah itu subah yang kelima. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina.
Langsung itu aja. Fi mahsyarin fihil khalaiqu tahsam. Wal ba'si dan hari kebangkitan. Wal qadari dan qadarnya Allah. Al jalili yang agung. Wa jam'ina dan kumpulnya kita fi mahsyarin di padang mahsyar. Al khala fihi di mahsyar. Al khalaiqu ada semua makhluk. Tahsamu yang tunduk-tunduk kepalanya. Wa syu'batu sadisatu syubah yang keenam al-imanu iman bi annallaha sesungguhnya Allah yab'asu itu mengutus atau membangkitkan yab'asu membangkitkan al-mauta orang-orang mati. Sawaun sama aja. Kanu adanya orang mati itu makburina dikubur semua. Makburina dikubur au gharqa atau tenggelam. Au ghairu dzalik dan lain-lain. Au ghairu dzalik dan lain-lain. Wal mab'usu sedangkan apa itu yang dibangkitkan? Wal mab'usu yang dibangkitkan huwa adalah ainu hadzal badani yaitu badan asli ini, asli badan ini. La mislahu tidaklah sebangsanya atau seperti badan. Ijma'an yang disepakati oleh para ulama. Qala Allah Ta'ala Allah berfirman za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Za'ama pada menyangka. Za'ama menyangka alladzina orang-orang kafaru yang kufur allay yub'asu mereka tidak akan dibangkitkan, menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Kul ucapkanlah wahai Muhammad bala tidak warabbi demi Tuhanku warabbi demi Tuhanku latub'atsunna sungguh mereka akan dibangkitkan. Latub'atsunna sungguh mereka akan dibangkitkan. Subah yang keenam membicarakan tentang kita harus iman terhadap hari kebangkit. Allah itu lebih sulit membuat atau membangkitkan kembali. Coba kalau dipikir. Allah itu lebih sulit membangkitkan atau membuat sesuatu yang baru. Coba kita ini ada mulai dari kecil kan? Kecil dari segumpal air mani, kemudian dimasukkan terus di dalam kandungan. Lama sekali menjadi seperti kita ini. Itu lebih sulit, lebih lama. Ya kalau Allah itu ya mudah, maksudnya kalau prosesnya melihat begitu kan lebih lama, dikasih makan, dikasih pendidikan dan sebagainya. Dibanding dengan Allah membangkitkan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati kan ada belulangnya, ada rambutnya dan sebagainya. Tinggal bangkitkan apa susah? Susah. Tinggal rohnya dikembalikan lagi, itu lebih mudah. Kita harusnya iman juga seperti bahwa hal-hal yang seperti itu juga pasti akan terjadi.
Makanya di sini, tapi orang-orang kafir ndak iman bahwa za'amal ladzina kafaru alla yub'ats. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali katanya. Ndak, Muhammad katakan kepada mereka, kamu, katanya orang-orang kafir, Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, kamu pasti akan dibangkitkan kembali. Lah yang dibangkitkan itu badan. Ketika ada orang yang sudah mati, ya, kita ini mati istilahnya. Itu ruhnya di mana? Kita hidup ini ada badan, ada ruh kita itu berada di mana? Kalau kita mati, ruhnya berada di mana? Pernah mikir begitu? Oh iya, ruhnya kan kita dua bagian, ada ruh, ada badan. Apa ditangguhkan sama Allah? Nanti ketika dalam kubur, ruhnya kembali. Ada kitab namanya Ar-Ruh. Kitabnya segini. Karangannya siapa? Saya punya kitabnya. Kemarin karangannya lupa. Cuma kitabnya namanya Ar-Ruh gitu. Itu membahas tentang ruh-ruh. Gimana hidup manusia itu ruhnya di mana? Setelah kematian dan sebagainya. Itu bagus kitabnya. Lah, roh manusia itu ketika dicabut ditangguhkan dulu sama Allah. Nanti ketika sudah dikubur dikembalikan lagi di kuburan. Itu nanti kita harus iman juga yang seperti itu. Wasobatu sabiah, subah cabang yang ketujuh. Al-imanu bil qadari, iman terhadap ketentuan Allah. Bi anta takida. Kita harus bi anta takida meyakini, bi anta takida kelawan yentoh meyakini bahasa Jawa ini. Dengan meyakini annallaha sesungguhnya Allah aujada mewujudkan al-asya'a sesuatu ala tobakimma atas dasar sesuatu ciptaan sabaqo bihi ilmuhu yang telah Allah ketahui. Fajami'u af'alil khalqi, semua perbuatan makhluk bitaqdirillahi ta'ala itu sesuai dengan ketentuan Allah Ta'ala. Fayam bagi maka seharusnya lil insani bagi manusia ayyardo ridho bikullima kepada setiap sesuatu ya jeri yang telah berlaku bihi dengan ma al-qada'u ketetapan Allah. Cabang yang ketujuh yaitu kita iman terhadap takdir-takdir Allah. Bahwa semua yang ada di alam semesta ini sudah ada tulisannya. Sudah ada ketentuan yang diciptakan yang telah diketahui oleh Allah. Kita tidur ya sudah ada catatannya tidur. Kita ngaji ya sudah ada catatannya ngaji. Manusia itu diberi akal. Oleh karena diberi akal, dia harus berbeda dengan makhluk yang lain. Nah, terus kalau semuanya sudah ditentukan sama Allah, akal manusia untuk kodok takdir
Qadar qada Allah itu bisa diketahui ketika semuanya sudah berlalu. Kita tidak bisa menentukan kodok kodarnya Allah itu seperti apa, tapi kita bisa mengetahui kodok kodarnya Allah setelah berlalu. Ya, itu namanya kodok kodarnya Allah. Itu kalau aliran Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Asy'ariyah Maturidiyah itu seperti itu. Tapi bagi kalangan Mu'tazilah atau kalangan Qadariyah wis ya, Qadariyah. Itu manusia diberi kemampuan untuk menciptakan kodarnya sendiri. Saya kalau nggak ke sana, ke depan sana, saya takdirnya di sini. Kalau saya bisa ke sana, maka takdir saya ciptakan sendiri. Saya kalau nggak pilih UIN, ya takdir saya ciptakan sendiri, nggak pilih UIN. Tapi kalau saya pilih UIN, tes masuk UIN, itu saya bisa melakukan, merubah kadar saya sendiri ketentuan. Itu Qadariyah. Kata mereka, Allah memberi kita akal ini untuk bisa menciptakan penggawaian, perbuatan sendiri. Lah kalau begitu, apakah ketika manusia itu melakukan maksiat, keburukan, itu atas dasar manusia sendiri? Kalau menurut mereka, iya. Tapi apakah Allah ridho terhadap itu? Di aliran Jabariyah mengatakan, enggak, kita ini sejatinya semua yang kita lakukan sudah ditentukan sama Allah. Entah kita berbuat baik, entah kita melakukan dosa, itu semua tergantung Allah. Berarti kalau kita ditakdir melakukan maksiat, perbuatan dosa, itu Allah menghendaki kita melakukan dosa. Itu kalau Jabari. Manusia dikekang, dipaksa untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau Qadariyah tadi, manusia punya akal, dia bisa menentukan sendiri. Tapi kalau aliran Ahlussunnah yang berada di tengah-tengah mengatakan semuanya itu bisa diketahui kodok kodarnya setelah dilakukan. Kalau kita diberi akal, kita bisa menentukan baik buruknya. Kita tahu kalau ke sana itu jelek, terus kita nggak mau melakukan itu, kita ditakdir Allah nggak melakukan kejelek. Maka kalau sifatnya Ahlussunnah wal Jamaah tetap menggantungkan kepada Allah. Meskipun manusia bisa menilai baik bu, maka di sini fayam bagi lil insan ayyardo bikul lima yajri bihil qadha. Kata para ulama, atau kata Allah dalam hadis qudsinya, man lam yardo biqadai falyatlub robban siwaya. Kalau ada orang yang tidak ridho terhadap qadhaku, ketentuanku, ketetapanku, maka silakan cari Tuhan selain saya. Itu sama, hampir sama ucapan ini. Fayam bagi lil insan ayyardo bikul lima yajri bihil qadha. Ya kalau kita itu sering mengeluh, aku pinginnya nang UB, saya kepingin di UB kok malah masuk ke U, mengeluh namanya. Itu enggak ridho terhadap qadha Allah. Tadi sore saya dapat kabar ini, baru keluar bimbingan promotor. Kalau disertasi itu promotor namanya, pembimbing. Nama yang saya ajukan dengan teman-teman sebagai pembimbing itu berbeda dengan SK yang keluar. Namanya beda dosennya. Wah, pada ngeluh semua. Di grup ada yang ditelepon tadi. Wah, mengeluh semua. Gimana lagi kan? Yang namanya kita cuma bisa merencanakan, tetap kaprodi, tetap jurusan, tetap sarjana yang menentukan, ya kita tidak bisa apa. Tapi kalau itu disikapi bahwa semua itu memang Allah yang menentukan, mungkin ini jalan terbaik, kan begitu. Mungkin wa'asa antuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum, wa'asa antakrahu syai'an bahwa khairun. Kalau begitu disikapi begitu, bisa jadi itu Pak. Ini beda sekali.
pengennya dosen itu tapi yang keluar yang lain. Padahal sebelumnya sudah bimbingan, sudah ini, sudah konsultasi sama dosen yang diinginkan. Keluar beda semua itu. Lah kata Allah tadi, yes, kalau nggak ridho sama ketentuan Allah ya cari Tuhan yang lain katanya. Nah itu harus kita sikapi begitu. Segala sesuatu yang menimpa kita kita harus terima. Terima dengan sepenuh hati. Bahwa semua sudah ditentukan sama Allah. Allah itu tahu mana mana orang, mana sesuatu yang dibutuhkan manusia. Allah tidak mungkin meleset. Ya, Allah tidak mungkin meleset menentukan seseorang. Itu bagus. Dah, lah yuhka ini saya baca aja ya. Enggak usah di mana nih. Yuhka anis Syekhi Afifuddin Az-Zahid. Diceritakan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid yang zuhud. Tahu zuhud itu apa? Orang yang meninggalkan tidak melihat dunia. Ia cuma mengambil dunianya ala kadarnya saja. Itu namanya zuhud. Tapi zuhud itu macam-macam. Mau yang ikutnya Syekh Asyadili atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Macam-macam kan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau torekohnya, kalau ndak kalau tasawufnya, kalau ndak Syekh Abdul Hasan Asyadili, kalau ndak begitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Asyadili orangnya sugih waya raya. Itu ada yang datang ke beliau itu, bawa emas, bawa ini dan sebagainya. Datang ke rumahnya, lihat masuk ke rumahnya, dalam rumahnya isinya itu emas. Bisa ada wali yang kayak begitu. Tapi ya saya Abdul jalan hidupnya kayak orang tidak punya begitu. Ini tergantung pilih yang mana. Tapi kalau hidup yang seperti ini, alasannya yang kaya itu, biar saya kaya aja, biar saya tidak terpaut dengan dunia. Karena kadangkala orang yang tidak punya itu terpaut. Kepingin saya milih itu, pingin itu dan sebagainya. Maka saya harus kaya. Biar saya tidak kepingin yang lain. Yang alasannya yang miskin ini, yang tidak punya apa-apa. Itu pasti kalau orang yang kaya itu pasti hatinya terpaut dengan hartanya. Tidak mungkin dia terpaut dengan dunia, dengan harta. Itu tandanya dia hatinya dunia. Tapi bisa jadi pilihan. Tapi kalau saran saya jadi orang kaya aja. Saya nggak punya ini bahaya ini kalau tidak punya ini. Kita malah nanti kepengennya diberi, ya toh. Kalau orang tidak punya itu pengennya diberi. Makanya yadus sufla aula min yadis yadul ulya khairun min yadis sufla. Kayaknya jadilah yang zahid yang seperti ini tadi. Hatinya yang penting. Makanya kalau bahasan tasawuf itu hatinya. Bukan bentuk luarnya ini. Kita bisa kaya, tidak apa-apa. Yang penting hatinya tidak kecantol sama dunia. Itu kayak begitu. Nah ini dikisahkan dari Syekh Afifuddin Az-Zahid. Annahu kana bimisra. Dulu dia ada di Mesir. Fabalaghahu maka sampai kepada dia ma waqa'a bi Baghdad. Sesuatu kejadian yang ada di kota Baghdad. Min qatlil kufari, yaitu berupa pembunuhan orang-orang kafir muslim lil muslimina terhadap orang-orang muslim. Hatta kharabat al-Baghdad. Hingga kota Baghdad itu goncang. Salasa sinin 3 tahun, wa nisbi sanatin 3 tahun setengah, bi ghairi khalifah tanpa ada pimpinan sama sekali kota Baghdad. Wa min ta'dil kufari al-masakhifa fi a'naqil kilabi. Setelah dibunuh orang-orang muslim, goncang-gancing, orang-orang kafir itu menggantungkan mushaf-mushaf, kitab-kitab di punuknya onta, di bulu-bulunya onta. Wa ilqaihim kutubal a'imma fid dajlati.
Dan mereka itu membuang, melemparkan buku-buku para pembesar, para tokoh-tokoh Islam fit jelati di lautan. Hatta sorot kal jasri, hingga buku-buku tadi itu menjadi rontok-rontokan. Kalau kita melempar sesuatu, buku kan lempar begitu kan, rontoknya itu jadi kecil-kecil karena terkena air, terkena sebagainya, itu jadinya rontok. Tamurru al khailu alaiha, padahal di sana ada hewan-hewan yang lewat, diinjak-injak. Fa angkara dzalika, kemudian Syekh Afifuddin ingkar, kok bisa hal seperti ini terjadi. Kemudian waqala, Syekh Afifuddin mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa hada, bagaimana kok jadi seperti ini. Wa fihim al-atfalu wa man la dzambalahu. Di sana itu ada anak-anak kecil dan ada orang yang tidak berdosa, kok sampai dibunuh orang-orang miskin tadi. Faro'a fil manam, kemudian dia mimpi rojulan, ketemu seorang laki. Wa fi yadihi kitabun, di laki-laki tadi di tangannya itu ada kitab. Fa akhadhahu, kemudian Syekh tadi mengambil kitab itu. Fa idan fihi hadanil baitani, kemudian dia bangun, setelah bangun ada kitab tersebut, atau ada dua bait ini. Baitnya ini. Da'il i'tiradu famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak. Ini namanya min bahril mutaqarib, macam-macam bah. Pengen tahu lagunya seperti apa? Kalau wazannya itu fu'ulun fu Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajmain. Da'il i'tiradu famal amru lak walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alillah an fi'lihi faman khadalu jata bahrin halak. Itu beda, notnya beda sama imanu nabidun wa aidan subatan. Itu harus pas notnya kayak kemarin itu. Itu namanya ada ilmunya, namanya bahar. Ayo lakukan bareng-bareng ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajmain. Da'il i'tiradu famal amru lak walal hukmu bi harakatil falak wala tas'alillah an fi'lihi faman khadalu jata bahrin halak. Da'il i'tiradu, tinggalkanlah al i'tiradu, kamu harus berpaling gitu. Kalau bahasa Indonesia, kamu harus berpaling, tinggalkanlah. Fama, maka tidaklah al amru, perkara ini, laka, itu milik kamu, berpalinglah, perkara ini bukan urusan perkara. Karena Syekh Afifuddin mengeluh terhadap sesuatu yang terjadi. Walal hukmu, dan tidaklah hukum ini,
fi harokatil falaki, di dalam gerakan-gerakan cakrawala. Wala tas'al, maka kamu jangan tanya. Wala tas'al, kamu jangan tanya. Allah terhadap Allah. Kamu jangan pertanyakan kepada Allah. An fi'lihi, atas perbuatan Allah. Kok bisa ya Allah, itu namanya pengeluh, itu namanya. Faman khodo, faman maka barang siapa. Khodo yang menyelam. Lujjata bahrin, dalamnya lautan. Halaka, maka jangan. Halaka, maka hancur. Lujjata bahrin, dalamnya lautan. Lujjata bahrin, dalamnya lautan. Halaka, maka hancur. Oleh karena itu jangan pertanyakan. Pokok sesuatu yang terjadi ya harus kita terima. Tidak usah pertanyakan ini kok begini, kok begini. Ya, kalau teman-teman dikasih peraturan sama musyrifnya kok begini-begini, tidak usah pertanyakan. Tapi yang jadi masalah kalau teman-teman masuk ini, masuk organisasi. Kalau ada SPP naik, isinya pada demo. Ya tidak apa-apa, bagian dari demokrasi. Tapi kalau terhadap apa yang terjadi, jangan tanyakan sama Allah. Jangan mengeluh sama Allah. Mengeluhlah sama manusia itu yang membuat peraturan. Itu tidak apa-apa. Wasobatu saminah, soba yang ke-8. Al-iman, iman. Bi annal khalaiqa, bahwa sesungguhnya makhluk, semua makhluk itu yusakuna, itu digiring. Yusakuna, itu digiring, jami'an, semuanya. Ba'dal ba'si, setelah dihidupkan kembali. Wan nusuri, dan dikumpulkan. Ila ardil mahsyari, di tanah mahsyar. Aywi ayil mauqifi, atau disebut dengan mauqif. Waya, adapun mahsyar, ardul mahsyar, apa sih tanah mahsyar itu? Ardun, itu bumi. Baidou, yang putih. Ada tanah kok putih, kan begitu. Koun, yang banget. Sofa sofun, ratanya. Ini kayak tekel begini. Nanti dikumpulkan di lapangan, bentuknya tekel semua. Putih warnanya. La fiha iwajun, tidak ada bengkoknya, lurus semua. Wala amtun, dan tidak ada yang apa gini, pegunungannya. Ya roto, ya nggak ada apa, kayak meja begini loh, nggak ada yang kalau bahasa Jawanya geneng. Apa? Gini loh, apa namanya itu? Untuk bolong. Ya bergelombang, tidak apa-apa. Kalau bahasa Jawanya geneng. Gundukan, nah itu nggak ada gundukannya. Wala amtun, dan tidak ada gundukan. Wala alaiha robwatun, dan tidak ada punuknya. Tidak ada kunukan, tidak ada punukan, tidak ada itu tadi. Yahtafi, yang bisa bersembunyi. Yahtafi, bersembunyi. Al-insanu, manusia. Waro'aha, di belakang robwah.
Di belakang punuk tadi, gundukan. Paling kalau sekarang ya pegunungan, perbukitan itu. Wala wahda, wala wahdat, wala wahdatun atau wahdata juga bisa. Dan tidak ada legokan, nggak ada cekungannya. Wala wahdatan, tidak ada cekungan. Yang khafidu yang bisa bersembunyi atau bisa turun manusianya itu anil ayuni terhadap mata-mata, terhadap mata. Fiha di wahdah tadi. Bal akan tetapi huwa adapun ardul mahsyar apa sih? Tetapi dia itu so'idun, yaitu tanah yang naik, wahidun satu, tanah yang rata, yang enggak ada ininya, satu, basitun yang lebar. La tafawuta tidak ada perbedaan. La tafawuta tidak ada perbedaan. Fihi di mahsyar yusakuna manusia digiring ilaihi ke mahsyar zamron kelompok. Nanti di akhirat itu dikumpulkan semuanya di mahsyar. Mahsyar itu bumi yang putih, tanahnya rata semua, tidak ada bengkoknya, tidak ada yang gundukannya, tidak ada seperti punuk untanya yang bisa manusia itu bersembunyi di sana. Dan begitu pula tidak ada yang rendah. Itu namanya padang mahsyar. Kalau sekarang padang Sahara yang ada di sana itu kan masih ada lengkukan-lengkukan. Tidak seperti itu besok itu kalau padang mahsyar. Kalau kita lihat tekel ini ya seperti inilah. Tentunya begitu. Nanti hidupnya manusia tergantung di mana dia itu di dunia. Kalau amalnya baik, ya mataharinya semakin ke atas. Kalau amalnya jelek, ya berarti mataharinya semakin dekat dengan manusia pada waktu itu memikirkan dirinya sendiri. Kita bisa jadi tenggelam terhadap air keringat kita sendiri meskipun teman kita berada di samping. Karena tidak merasakan atau sendiri-sendiri. Tapi enaknya umat Nabi Muhammad di atasnya ada bendera. Benderanya bisa ngiupi, bisa untuk teduh umat Nabi Muhammad. Enaknya begitu kalau dulu besok itu. Wa maratibun nasi fil hasyri mutafawitatun. Tingkatan manusia maratibun nas fil hasyri di yaumul hasyr mutafawitatun, beda. Faminhum di antara mereka ar-raqib ada yang naik kendaraan. Wahwa raqib itu al-muttaqi, orang yang bertakwa. Yang naik kendaraan adalah yang bertakwa. Wa minhum sebagianlah al-masyi yang berjalan ala rijlaihi, pakai kakinya, pakai kedua kakinya. Wahwa yang pakai kaki tadi yang berjalan qalilul amali, amalnya sedikit.
wa huwa qalilul amali, amalnya sedikit. Wa minhum, sebagian lain, al-mashi, orang yang berjalan, ala wajihi, pakai wajahnya, berjalan kok pakai wajah. Ngesot, diseret. Gimana jalan pakai wajah? Siapa itu? Wa huwa al-kafir, orang kah? Tahu siapa orang yang bertakwa itu? Pengen besok di hari kiamat yaumul mahsyar seperti Raqib. Pengen ya? Jadi orang yang takwa. Tapi takwa itu macam-macam maknanya. Kita kadangkala kalau di mimbar hari Jumat itu ittaqillaha haitsuma kunta, atau ya ayuhan nasut takurab, takwalah kamu. Tapi takwanya seperti apa? Manusia itu diciptakan sama Allah sesuai kadarnya, sesuai kemampuan. Takwanya manusia, saya, kamu, kiai, ustadz, itu beda. Kalau orang biasa seperti kita ini disuruh takwa seperti para kiai, ya sampai metodo ya tidak mungkin mampu. Ya, hanya ada orang yang biasanya kerjanya di pasar, di pinggir jalan terus. Takwanya gimana dia? Masa harus mencontoh para kiai, para tokoh? Ya tidak mampu. Wong para kiai itu kalau makan di pinggir jalan sudah merusak wibawa. Kalau orang yang sering ke pasar, yang hidupnya di pinggir jalan, masa tidak boleh ke jalan? Takwanya harus beda. Makanya katanya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus. Kalau Allah perintah sesuatu, pasti belakangnya ditambah. Mastato tum, kamu takwa ya sebatas kemampuan. Kemarin kalau kita belajar Arba'in Nawawi kan pasti ketemu kan mastato, itu semampu kita. Semampu kita itu seperti apa? Ya lihat diri kita ini seperti apa. Mampunya ngajinya di sini, ya di sini. Kita mampunya mondok cuma setahun di asrama begini ya setahun. Tidak perlu ditambah lagi nanti semuanya keluar dari pesantren mondok lagi. Oh di sini saja sudah seperti penjara ya kan? Apalagi nanti masuk ke pesantren sudah gak boleh keluar malam. Pulang malam itu maksimal jam 10, gerbang dikunci. Itu kalau untuk mahasiswa. Kalau untuk siswa malah tidak boleh keluar sama sekali. Nah, takwanya beda-beda. Kayak kalau yang sering pacaran, takwanya gimana? Ya begitu. Ya paling tidak jangan pegangan. Kalau seringnya pacaran. Kalau langsung di apa namanya dilarang oleh pacaran, ya loro kabeh awake. Akhirnya ya toh. Kalau seringnya makan apa namanya? Makan ayam. Gimana caranya tidak usah makan apa daging-dagingan begitu. Ya paling tidak seminggu sekali baru makan daging. Kan begitu. Takwanya beda-beda. Lah takwa itu artinya banyak. Kalau Allah perintah, ya ayuhan nasut taku robbakum. Maknanya takut atau kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya orang-orang manusia, kamu takwalah kepada Allah. Maknanya harus takwa itu mendekatkan diri kepada Allah. Nabi pernah mengatakan ittaqin nisa.
kamu bertakwalah kepada perempuan. Itu apa maknanya? Menyayang. Ittaqil hayah. Kamu takwalah kepada ular. Maksudnya apa? Kamu menjauhilah ular tersebut. Nah, itu kadangkala para khotib itu jarang menjelaskan begitu. Takwanya untuk kita ini kalau bersama Allah harus mendekatkan diri, jangan jauh-jauh. Jadi kalau sesuatu yang mengganggu kita ya kita harus jauh. Itu namanya itik. Sama-sama itaki. Itako, itako yataki itikoan. Tapi maknanya Nah, itu makanya di sini al-muttaqi yang seperti apa? Yang mendekatkan diri kepada mendekatkan, tidak ya, yang mendekatkan diri. Ya selalu ada usaha. Sama kayak wali. Wali itu apa maknanya? Ada kemarin Quran dimaknani sebagai pemimpin. Ada yang dimaknai sebagai teman, ada yang dimaknai sebagai kekasih. Ya enggak? Nah itu derivasi makna namanya. Wali, pengen jadi wali. Wali jadi wali itu mudah. Ada kitab namanya Jami'u Karomatil Aulia, 2 jilid. Di dalamnya mengatakan wali itu ada 2. Kamu pengen jadi wali yang sifatnya definitif atau seperti apa? Kalau secara definitif ada wali itu sama Allah memang diciptakan dekat terus sama. Jadi kesehariannya itu memang Allah yang mentakdir dia tidak melakukan suatu kejelekan. Itu memang ditakdir sama Allah tidak melakukan kejelekan sama sekali. Ada habaib, Habib Ja'far, Habib Syekhon Jakarta, itu juga yang sudah ditakdir sama Allah dekat sama tidak perlu usaha itu otomatis dekat, tidak perlu usaha yang seperti itu. Kalau manusia seperti kita ini kalau ingin jadi wali ada satu syaratnya, usaha menjauhi segala yang dilarang Allah. Kalau sudah bisa menjauhi itu kita jadi wali, tapi maknanya kekasih Allah itu juga bisa kok. Mana yang lebih utama kan begitu jadinya. Ada 2 wali kok. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama kita. Karena kita bermodalkan usaha, kita tahu jalan kebaikan. Kita pakai akal, kita pakai hati cara mengetahui kebaikan jalan. Yang jadab itu istilahnya, pikirannya ditarik sama Allah, seneng sama Allah sendiri. Itu tanpa usaha. Tergantung, semuanya tergantung. Jam berapa ini? Sudah apa lagi? Ini yang bawahnya saya baca aja ya. Yang summa yusriku. Summa yusrafu, kemudian manusia itu dipalingkan, digiring annasu manusia min mauqif dari mahsyar tadi ilal jannati ke awin nari atau neraka. Wa yamurruna, dan mereka itu melewati ala sirotol fa ummatu sayyidina Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad ala sab'ati anwa'in, itu terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama asiddiqun, orang yang siddiq, wal alimun, orang yang alim, wal budala'u, dan wali abdal, wasyuhada'u, dan orang yang mati syahid, wal hujjaju, dan orang yang haji, wal muti'un, dan orang yang taat, wal asun, dan orang yang bermaksiat. Fasiddiquna, maka adapun orang yang siddiq, siapa sih siddiq itu?
Gimana keadaannya? Yamuruna, mereka itu melewati ala siroti, sirotol mustaqim, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Itu orang yang siddiqun, Abu Bakar As-Siddiq nanti melewati kayak gini seperti kilat yang menyambar. Wal alimun, sedangkan orang-orang yang pintar. Kita kalau belajar itu jadi orang pintar. Alim. Makanya perintahnya Nabi kun aliman. Jadi orang yang pintar. Jadi kita harus masuk ke surga lewat jalur orang jangan lewat jalur orang barokah. Barokah itu ngaji begini datang. Nggak dengerin apa-apa, pokok datang cari barokah saja. Nggak pengen pinter, nggak pengen mengetahui, tapi cuma niatnya pengen cari barokah. Tapi tingkatannya nanti di surga, derajatnya beda. Ya paling atas ya orang yang alim. Makanya yarfa'illahu alladzina walladzina utul Karikhil asif, sedangkan orang yang alim itu karih seperti udara, seperti angin al-asif yang cepat sekali. Wal budala, sedangkan orang-orang yang wali abdal iku katoir, seperti burung fi sa'atin, pada waktu yasirotin yang sebentar. Wasyuhada'u, sedangkan orang yang mati syahid iku kal farosi, seperti jaran asabik yang balapan. Yamuruna, yang mereka itu berlewat, yang berlari, finis finaharin, pada tengah hari. Itu orang-orang yang mati syahid itu balapan, seperti balapannya pacu kuda. Wal hujaju, sedangkan orang yang haji itu yamuruna, itu melewati atau bepergian fi yaumin kamilin, pada satu hari yang sempurna. Wal mutiun, sedangkan orang yang taat fi syahrin, pada satu bulan. Taat itu tidak mesti orang alim ya. Taat itu tidak perlu jadi orang tidak tahu apa-apa, pokok wiridan terus, pokok sholat terus. Kalau orang alim pintar mengetahui hukum-hukum Allah, itu namanya alim. Tahu mana baik, mana benar, itu alim. Tapi kalau tak ada. Fal asun, sedangkan orang yang maksiat itu yadouna, meletakkan siapa asun akdamahum, kaki-kakinya ala siroti, di atas jembatan, wa auzaruhum, sedangkan dosa mereka ala duhurihim, di atas punuk mereka. Jadi orang yang maksiat besok lewat sirotol mustaqim, dosanya dipinggul, digotong sendiri di atas intinya. Faya'buruna, mereka melewati, fatak sidu, mereka menuju, fatak sidu, maka menuju naru jahannam. Apa naru jahannam, neraka jahannam, ikhraqahum, untuk membakar mereka. Fataro, kemudian neraka itu melihat nurul iman, ada cahaya iman fi qulubihim, di hati mereka. Meskipun orang maksiat tapi masih ada hatinya. Kayak kita begini, kan banyak maksiatnya tapi punya kata neraka, ada cahayanya di hati mereka. Fatakulu, maka nar itu berkata, jis, selamat ya, ya mukmin, wahai kamu orang mukmin yang maksiat, selamat wis kamu. Fa inna nuroka atfa'a lahabi, cahayamu itu meskipun kecil, atfa'a, memadamkan, lahabi, molat-molate, membaranya api. Kama afadahu Muhammad alhamdulillah. Itu cerita besok macam-macamnya orang yang ada di yaumil qiyamah, ketika lewat sirotol mustaqim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.